Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Video hari ini menceritakan mengenai planning your website, perencanaan website Anda. Sebelumnya, untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai informasi teknologi, manajemen, atau operational excellence lainnya, segera like dan subscribe YouTube channel saya. Planning your website. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama kali adalah kita harus tahu dulu website yang mau kita bangun itu seperti gimana. Jadi saya ambil contoh, ini ada satu e-commerce, dadatime.co.id. Tujuan dari website itu harus didefinisikan pertama kali. Tetapi dalam definisikan website itu jangan hanya fokus kepada keuntungan semata, tetapi bagaimana customer satisfaction, kepuasan pelanggan, dan bagaimana juga kita bisa merealisasikan customer excellence. Jadi customer itu pada saat mengunjungi satu website, dia seakan-akan hadir secara fisik di satu toko tertentu. Jadi perencanaan itu harus jelas. Kemudian contoh dari e-commerce ini adalah misalnya ada penjualan jam tangan pria, maka ada segmen jam tangan pria, ada segmen jam tangan wanita, ada khusus pasangan, ada khusus smartwatch. Dan kalau untuk memudahkan pengguna, di breakdown lagi yaitu berdasarkan merek, apakah Swiss, khusus smartwatch, Jepang, Asia, Eropa, dan aksesoris lainnya. Kemudian untuk memudahkan pengguna untuk membaca mengenai misalnya sejarah waktu, ada jam gadang di Sumatera Barat, nah di sini disediakan ada space untuk majalah, untuk koleksi terbaru. Jadi inilah kita harus pertimbangkan beberapa bagian. Goalnya adalah bukan dari sisi kita selaku pemilik e-commerce, tetapi apa yang mau kita sajikan kepada pengguna. Kita bisa menggunakan 4 cara di awal perencanaan, yaitu bisa kita buat sketsa, yaitu gambaran kasar, bisa menggunakan wireframe, nah ini sketsa gambaran pakai tulisan tangan. Kalau wireframe dalam bentuk kotak-kotak tanpa warna. Kalau mockup dia ada warnanya, jadi lebih user friendly. Karena kita sebagai manusia tentunya lebih suka melihat visual daripada tulisan. Lalu yang terakhir, prototype. Kita bisa menggunakan Adobe XD. Nah, prototype itu seakan-akan aplikasi itu sudah siap, atau website itu sudah siap. Karena saya klik satu icon, dia lanjut ke tampilan berikutnya. Nanti akan saya berikan satu contoh. Jadi sketsa itu adalah menggambar konsep, kemudian wireframe, kita refine, membuat konsep itu lebih jauh lagi, karena sudah ada poin-poinnya, jadi X itu adalah objek atau gambar. Kalau mockup, visual grafik, dia bahkan sudah ada tulisannya. Gambar di icon itu juga merupakan gambar yang nanti akan digunakan pada saat pengembangan. Kalau prototype ini sudah sangat mendetail. Seperti yang tadi saya bilang, bisa klik dan sudah berfungsi dia. Jadi ada fidelity-nya, itu adalah ketelitian. Ini adalah tingkat ketelitiannya. Kalau secara flowchart, kita bisa lihat apakah wireframe, mockup, dan prototype itu sama. Kalau sketsa udah pasti beda ya, karena kan gambaran kasar. Jawabannya tidak. Kalau dia bisa klik, maka itu disebut prototype. Kalau dia tidak bisa klik, tetapi kita cek teliti nggak ketelitiannya. Misalnya gambarnya ada icon tidak. Kalau ada, maka itu disebut mockup. Kalau dia tidak teliti, ketelitiannya tidak terlalu dalam, maka itu disebut wireframe. Ketelitian di sini ya gambar ini. Ini kan nggak gitu teliti, sementara kalau ini udah pasti teliti. Kenapa dikatakan teliti? Karena gambar ini nantinya memang akan sama persis dengan website yang akan kita buat. Jadi beginilah perbedaan sketsa, wireframe, mockup, dan prototype. Ini adalah contoh prototype. Jadi menggunakan Adobe XD. Sebenarnya ini di export dalam bentuk JPG ya. Kalau kita jalankan menggunakan Adobe XD, saya klik, dia akan masuk ke yang lain. Saya klik tambah alamat, kemudian saya edit atau apa, dia akan masuk seperti ini. Jadi benar-benar live. Bayangkan kalau saya tidak menceritakan ini adalah gambar, saya jalankan dari pertama kali, ini, oke, saya klik confirm, seperti ini. Nah ini kan nampaknya seakan-akan website, aplikasi yang sebenarnya yang sudah jadi, padahal ini belum, ini hanyalah gambar.
Nah, gambar-gambar inilah yang dia sudah teliti, udah itu gambar punya interaktif, ini disebut sebagai prototype. Berikutnya saya akan membahas mengenai UX, user experience. Kita belajar dari Jepang, what Japan can teach us about UX and product design. Jadi banyak momen ya, orang Jepang itu membuat desain itu yang membuat kita senyum. Bahkan bisa merefleksikan sebuah budaya dan bagaimana juga memancing perhatian sampai ke detail-detailnya. Karena mereka fokus ke harmoni, consideration, dan fungsionalitasnya. Kita lihat seperti ini. Bisa memprediksikan bagaimana behavior, apa tingkah laku dari user, penggunanya. Setelah minum, ini ada tulisan, thank you for voting me, Fred. Kan kita minum, biasanya kan kita buang. Ada yang dia apanya istilah dibuat jadi flat, dia tekan baru dibuang, dikompres dulu pakai tangan maksudnya. Nah, jadi di sini sudah bisa memprediksikan. Kemudian instruksinya pun jelas, ada detail instruction mengenai bagaimana cara buka packaging, bagaimana menggunakannya. Jadi si customer pun dia bisa paham instruksinya. Dari gambar aja udah paham, tanpa butuh membaca. Tetapi kalau memang ada orang mau membaca lebih detail, berarti ada tulisannya. Jadi instruksinya jelas, ini bagian dari UX. Bahkan di lift, di elevator, ada tombol untuk binatang peliharaan. Jadi kalau kita membawa seekor binatang anjing untuk jalan-jalan, ada satu tombol, you can use this button to avoid being in the tiny space. Jadi anjing itu bisa menekan, memudahkan dia. Karena kalau ada orang kan dia nggak nyaman ya dengan anjing, nah jadi tombolnya pun spesial. Seperti itu. Ini udah masalah etika. Jadi etika dan user experience itu merupakan dua hal yang saling bersinergi satu sama lain. Dari sini, UX itu memang nampaknya hanya sebuah konsep, tetapi dalam perencanaan satu website, justru kita harus berangkat dari konsep. Dari konsep baru kita konkretkan detailnya. Cara konkretnya adalah seperti ini, sketsa, wireframe, mockup, prototype, baru kita kembangkan. Terus ada beberapa bagian nih, mengenai UI design. Tadi ada UI, UX. UI ini adalah user interface. Dalam merancang user interface, ini tampilan ya maksudnya, kita harus memperhatikan apa kebutuhan dari pengguna. Jadi kita buat dulu prototipe, seperti gambar yang tadi sudah ditunjukkan. Dari prototipe itu kita cek kepada user, nyaman tidak? Kalau dia happy, maka selesai. Kalau misalnya belum happy, butuh perubahan, maka ubahlah prototipenya, baru kita cross check lagi. Jadi idealnya adalah membuat website itu tidak langsung coding, tetapi buat dulu perancangannya. Desain itu adalah perancangan. Ada golden rules, aturan-aturan yang butuh kita tinggikan, harus kita perhatikan baik-baik, yaitu tempatkan user in control, artinya user yang mengontrol sistem, jangan sebaliknya. Kita kurangi penggunaan memori dari user, jangan usahakan user itu tidak harus mengingat apa yang harus dilakukan. Buatlah interface sekonsisten mungkin, misalnya dari sisi warna, resolusi, ukuran, dan tata letak. Jangan pula tata letak sebentar di kiri, sebentar di kanan. Jangan memaksa user untuk melakukan hal yang tidak perlu. Misalnya, saat user ingin mencari data, tetapi sebelum mencari data, user diwajibkan mengurutkannya terlebih dahulu. Padahal itu bisa kita urutkan terlebih dahulu secara sistem. Karena setiap user itu punya cara yang berbeda-beda dalam menggunakan komputer. Jadi sediakanlah interaksi yang fleksibel. Misalnya interface untuk memilih menu, bisa menggunakan shortcut, bisa juga menggunakan mouse. Shortcut ya contohnya mau copy, Ctrl-C. Kalau mau paste, Ctrl-V. User harus bisa melakukan cancel dan undo tanpa kehilangan data yang sudah selesai dikerjakan. Karena takutnya user kalau salah memilih menu, malah mereka harus menunggu lagi proses itu selesai. Ya lebih bagus ada cancel-nya. Jadi apa yang sudah dikerjakan, karena time itu penting, waktu. Waktu ada maju, nggak pernah mundur. Jangan
Karena ada juga user, dia bekerja, udah kerja selama 2-3 jam, dia nggak save, lalu belakangan save. Nah, jadi di sanalah user experience itu harus diperhatikan. User experience bukan harus di website, tetapi di desktop. Bahkan saya buka PowerPoint ini pun ada user experience, efek psikologinya yang diperhatikan. Seperti, nah di sini penempatannya, ini di bagian kiri, ini di bagian kanan lebih gede. Tujuannya adalah, kalau saya mau lihat, ini apa nih? Saya tinggal klik di sini. Jadi saya bisa lompat. Dan dalam pembuatan presentasi pun lebih mudah. Oh, ini terbalik nih, bisa saya drag and drop. Geser ke sini, geser ke sana. Oke, saya lanjut. Butuh ada fasilitas customization. Jadi bisa di custom untuk level user yang lebih tinggi. Jadi misalnya kolom dari tabel itu bisa dipindah-pindah. Contohnya aja di Excel ya, kita mau pindah nggak bisa. Sistemnya harus copy paste. Nah, kalau udah menggunakan sistem atau website, buatlah fitur bisa bergeser. Kalau memang customer kita itu atau user kita itu ada yang level advance. Jangan membuat user mengatasi hal-hal teknis. Misalnya harus backup data, padahal backup itu bisa dilakukan oleh sistem. Rancang juga interface yang membuat user bisa berinteraksi dengan objek yang muncul di layar. Misalnya bisa di zoom, bisa di stretch. Kurangi short-term memory pada user. Jadi misalnya user harus bisa mengulangi apa yang sudah diketahui dari program tanpa harus menghafal langkah-langkahnya. Kan agak konyol ya, dalam satu hari 24 jam manusia itu kan punya mobilitas yang tinggi, yang dia kerjakan bukan satu hal aja, tapi mengerjakan beberapa hal. Kalau dalam menggunakan website aja diminta harus menghafal, wah itu ribet sebenarnya. Buatlah fasilitas default yang berarti. Jadi contohnya kalau untuk kolom kota, kalau posisi di Medan, ya udah terisi Medan. Palingan nanti dia ganti. Gunakanlah shortcut. Ini tadi yang dijelaskan. Ctrl-C untuk copy, Ctrl-X untuk cut, dan Ctrl-S untuk simpan. Visual layout harus berdasarkan dunia nyata. Jadi untuk menginput tampilan interface untuk menginput pendaftaran mahasiswa didasarkan pada formulir pendaftaran mahasiswa pada dunia nyata. Membuat website tidak harus untuk tujuan komersial. Website juga bisa untuk kepentingan proses bisnis di dalam suatu perusahaan. Jadi bayangkan kalau perusahaan belum punya sistem, kita buat sistemnya, ya berangkatlah dari manual itu bagaimana cara kerjanya. Dari manual itu yang kita ubah menjadi sistematika. Interface dan informasi harus dirancang bersifat hierarki, jadi hierarki menu. Detail dari setiap menu baru akan muncul jika menu itu dipilih. Contohnya, saya mau jalankan animation. Nah, ini baru muncullah jenis-jenis animation. Saya mau slideshow. Jangan pula ini semuanya dimunculkan semuanya. Kan jadinya terlalu ramai. Ini yang disebut hierarki. Hierarki untuk insert apa aja, hierarki untuk desain apa saja. User harus tahu apa yang sedang dikerjakan. Jadi kalau ada Windows title, ada graphical icon, tampilan itu mewakili task yang sedang dikerjakan. Contohnya gini, ini ada ikonnya. Jangan semua ikonnya itu sama. Kalau sama, bagaimana saya bisa membedakan ini program apa ya, ini program apa. Nah, kalau saya pakai icon, ini Chrome, ini Command Prompt, ini Notepad, ini Microsoft Word, ini pasti folder. Jadi udah tahu dari tampilan. Manusia itu sebenarnya membenci perubahan. Jadi jika model interaksi sebelumnya dia udah ada standar. Contohnya kalau Ctrl S itu kan untuk simpan data. Ya, gunakanlah standar-standar yang telah diterapkan di semua negara. Jangan kita ubah Ctrl S menjadi alternate S. Jadi mereka membenci perubahan. Bukan mereka, kita sendiri aja selaku pengguna, kalau sudah terbiasa menggunakan shortcut, tiba-tiba diubah shortcutnya, pasti nggak nyaman. Ibaratnya kalau saya minum kan biasa menggunakan gelas nih. Tiba-tiba saya diminta minum menggunakan piring. Interface pun ada analisanya. Analisa dari sisi mana? Yaitu user analysis, memahami end user yang berinteraksi dengan sistem, pengguna akhir. Ada task analysis dan modeling, memahami tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh pengguna.
memahami analisis dari display content, isi yang harus ditampilkan, dan bahkan lingkungan kerja pun harus kita perhatikan. User analysis dapat dilakukan dengan cara gimana? Bisa melalui interview. Jadi kita tahu kebutuhan user, motivasinya apa, kulturnya. Bisa juga dari sisi user input. User bagian penjualan yang sering bertemu dengan customer. Biasanya akan sangat membantu software team ya dalam mengerti kebutuhan di sisi sales. Karena mereka yang sering berinteraksi. Kalau dari input dari marketing, yaitu analisa pasar, itu bisa membantu memahami segmen pasar yang berbeda-beda. Jadi kita bisa buat interface yang berbeda pula, supaya dia crop. Karena ada kondisi, pasar demikian, dia suka menggunakan website, ada pasar yang demikian, dia nggak suka website, tapi dia suka application. Jadi harus disesuaikan. Dari support input juga tidak boleh ketinggalan. Karena orang support itu adalah misalnya dalam departemen IT, ada orang support, dia yang berinteraksi dengan departemen lainnya. Dia yang berkomunikasi setiap harinya untuk mendapatkan input. Apa yang berhasil, apa yang tidak, apa yang disukai, dan apa yang tidak disukai, serta fitur-fitur yang diinginkan. Fitur yang diinginkan bisa jadi kompetitor ada fitur itu, tetapi kita belum ada, maka buatlah sesuatu. Kita hadirkan fitur tersebut. Tapi dengan catatan, fitur itu bermanfaat. Jadi kita bisa menanyakan juga dari sisi marketing inputnya. Masing-masing dari input ini tidak berdiri sendiri, tetapi bisa berhubungan satu sama lain. Kalau task analysis, ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan, apakah ada tugas yang dilakukan software pada keadaan tertentu? Apakah ada tugas dan subtugas yang dilakukan software selama user bekerja? Contohnya, kalau dalam e-commerce, kan saya daftar. Terkadang saya ada masukan tanggal lahir. Itu tujuannya apa? Saya bisa mendapatkan promo khusus pada hari ulang tahun saya. Nah, itulah manfaatnya. Dan itu dijalankan bukan menggunakan manusia, tapi diotomatiskan. Pertanyaan yang harus terjawab itu adalah, apakah ada permasalahan tertentu yang akan dimanipulasi user selama mengerjakan tugas? Dan kita harus tindakan preventif juga. Bagaimana urutan pekerjaannya, dan bagaimana hierarki pekerjaannya. Ini adalah task analysis dan modeling. Biasanya seorang software engineer untuk setelah menjawab pertanyaan itu, mereka bisa menggunakan, ada namanya use case. Ini udah pemodelan ya, penggambaran secara visual. Jadi dalam UML, Unified Modeling Language, salah satunya adalah use case. Ini kita gambarkan dalam bentuk oval untuk memahami skenario. Ada task elaboration, kita menguraikan tugas besar menjadi subtugas yang lebih mendetail. Ada object elaboration, menguraikan objek. Kita mau cari karakternya. Workflow, urutan pekerjaan. Ada hierarchy representation, mencari tahu hierarki tugas. Hierarki tugas ya seperti struktur organisasi, ini semuanya kan dalam bentuk hierarki. Bagaimana analisis dari display content tampilan? Ya contohnya karakter base, memo, spreadsheet, Excel ya maksudnya, formulir, ini hanya bentuk tampilannya. Ada bentuk grafik, misalnya histogram, model 3 dimensi, bahkan foto juga grafik. Yang lebih specialized, misalnya audio dan video. Jadi definisi dari display content adalah data objek yang ditampilkan. Bisa salah satu atau malah gabungan. Kalau dalam lingkungan kerja, maksudnya gimana? Kita harus perhatikan kenyamanan user dalam menggunakan sistem. Contohnya arah pencahayaan. Kalau kita membuat website untuk customer, kita cari tahu lingkungan customer itu seperti gimana. Kalau ternyata dia suka kondisi yang gelap dalam bekerja, maka kita buat website itu agak terang. Itu maksud dari arah pencahayaan. Kemudian masalah keyboard dan mouse yang nyaman dipakai. Kalau memang kita buat website, misalnya program POS untuk di retail minimarket, biasanya mereka menggunakan barcode. Ya, ngapain kita sediakan mouse lagi? Ya, pakailah barcode. Tinggi posisi duduk juga mempengaruhi. Misalnya, untuk kepentingan touchscreen tampilannya. Letak jarak monitor dengan mata, jenis kursi yang dipakai, kebisingan. Nah, kalau memang kondisi kantor atau rumahnya itu bising, jangan kita membuat
tampilan yang mengeluarkan suara, jadi harus banyak tulisan atau gambar. Kan ada juga ya bantuan, misalnya bantuan dari software tersebut atau website, dia dalam bentuk suara. Padahal udah tahu jelas customer itu berada di lingkungan yang agak ribut. Bagaimana dia bisa mendengar? Design issue apa aja? Maksudnya isu-isu perancangan. Isu perancangan ada 4. Response time, user head, error, dan menu dan comment labeling. Kita langsung lihat contohnya apa. Response time itu adalah length dan variability. Jika response time terlalu lama, user bisa merasa frustasi dan stres. Misalnya kalau saya buka satu website, refresh, ini kan dalam hitungan 1-2 detik udah terbuka. Kalau dia butuh sampai 1 menit, frustasi pasti. Terus selisih antara response time dengan rata-rata response time itu juga harus diperhatikan. Tapi ini udah lebih teknikal ya. Jika rata-rata response time itu 0,1 hingga 2,5 detik, maka response time 1 detik itu masih bisa dikatakan wajar. Artinya begini, rata-rata saya buka website ini, saya klik di sini. 1, 2, sekitar 2 detik, 2 sampai 3. Saya buka di sini. 1, 2, sampai 3. Tiba-tiba saya buka satu page, ini makan waktu sampai 5 detik. Ini saya stres. Tetapi kalau di sini sekitar 2 detik, berarti kan dalam rentang rata-ratanya, itu masih wajar. User head membantu user mencari jawaban atau solusi sendiri. Jadi ini membuat ketergantungan para software engineer itu lebih kurang, dan banyak software, help itu bisa dalam bentuk user manual, baik print out atau dimasukkan ke dalam software. Di sini ada juga help-nya. Nah ini, help. Error dan warning information. User pasti bingung kalau pesannya, application has been forced to quit because of an error of type 1023 has been encountered. So what gitu, si pengguna. Apa sih itu 1023? Apa yang menyebabkan error itu muncul? Apa yang harus dilakukan? Data saya bisa rusak tidak? Jadi ini warning information jangan terlalu teknis. Akan lebih baik jika dalam bentuk tulisan, aplikasi dihentikan karena koneksi ke database server terputus. Silakan periksa kembali koneksi Anda atau hubungi technical support. Nah, di sini kan lebih user friendly ya, lebih manusiawi. Jadi software engineer pun harus bisa melihat kemungkinan error yang bisa terjadi. Menu dan comment labeling, ini salah satu interaksi yang paling umum. Label dan comment itu harus mewakili fungsi itu sendiri. Jadi kita bisa memperkirakan apa yang ada di balik menu. Contohnya kalau ini kan lambang disket, itu udah pasti save. Ini undo, seperti itu. Jadi dengan berkembangnya user interface yang bersifat grafis, interaksi melalui menu pun bisa menggeser interaksi melalui komen. Komen ya seperti contoh, saya ada komen plom ya. Nah, seperti ini. Ini kan komen itu. Ini kan komen. Jadi kalau dengan adanya interaktif secara grafis, lebih nyaman tentunya. Bayangkan kalau saya membuat satu presentasi menggunakan komen seperti ini. Kan pasti depresi saya. Tetapi banyak juga ya power user yang lebih suka bersifat comment oriented. Jadi kembali lagi, perhatikan target user kita itu siapa. Demikian sharing saya hari ini mengenai planning your website. Semoga bermanfaat dan stay tune terus di YouTube channel saya. Saya Darwin, terima kasih.